Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi halal haram Sarasen. Sekarang saya mau ke pegiat media sosial Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Karni atas waktu dan undangannya, hadirin yang ada di studio ini dan pemirsa TV One. Bagi saya kelompok Saracen adalah pembunuh bayaran, Bang Karni. Kalau pembunuh bayaran yang dikenal, mereka mengambil nyawa seseorang, mengambil kehidupan seseorang. Kalau kelompok seperti Saracen ini melakukan pembunuhan karakter terhadap seseorang atau kelompok. Contohnya tadi Bapak polisi mengatakan ada tuduhan kepada tokoh Islam dengan nilai 1,5T. Itu adalah NU maksudnya. Itu Kiai Said yang dituduh oleh kelompok Saracen bahwa NU menerima uang 1,5 triliun sebagai sogokan agar NU mendukung Perpu Ormas. Itu Saracen. Jadi kalau ditanya siapa korban dari Saracen, Kiai Said dan NU. Itu saya harus tegaskan di sini. Kemudian apa tujuan dari segala fitnah, dari segala kebohongan? Ya memang menciptakan kekacauan, Bang Karni. Dan tadi kita sudah lihat bagaimana, ini siapa pelakunya, diadu domba dan sebagainya. Memang itu tujuan dari fitnah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bahwa Saracen yang membunuh karakter seseorang, membunuh kemuliaan ormas, itu memang lebih jahat dari pembunuhan. Karena semua akan terdampak. Ini yang menjadi problem. Termasuk juga saudara John Ruh yang menulis di status Facebooknya bahwa dikatakan NU menerima uang 1,5 triliun. Kemudian dikaitkan dengan pembubaran HTI. Itu nggak bisa, Bang Karni. Itu uang kecil 1,5 triliun. NU adalah pemilik saham terbesar negeri ini, gitulah. Nanti ada. Jadi jangan sekali-kali mengatakan mengaitkan persoalan Perpu Ormas itu dengan 1,5T yang ternyata itu adalah masih MOU soal penyaluran kredit. Udah kebayang ada uang cash yang masuk ke NU dan sebagainya. Ini juga salah satu fitnah yang dilakukan oleh Saracen. Dan ini Bang Karni terjadi juga di Suriah. Bagaimana konflik sipil dimulai dengan penghinaan terhadap pemerintah di Suriah, kemudian ada konflik antara Sunni dan Syiah, dan kita tahu ada perang di Suriah, dan tujuannya memang seperti itu yang ada di negeri ini. Nah itu yang patut kita lihat dan kita cermati. Jadi kalau kita bicara tadi pelakunya ketawa-ketawa sambil membuat kita, wah nggak bisa. Ini berbahaya sekali. Ketika Pak Jokowi bisa dikaitkan dengan PKI. Dengan masalah anteknya komunis negeri Cina, ini kan luar biasa sekali. Sebagai membunuh kehormatan seseorang, membunuh harga diri seseorang, maka dia mati sebelum dia mati itu sendiri. Ini yang pertama, Bang Karni. Yang kedua adalah bahwa segala fitnah yang kita temukan pada Pilpres 2014, pada Pilkada DKI, itu bukan cerminan dari masyarakat Indonesia, bukan cerminan dari warga netizen, tetapi itu ada kesengajaan, ada bayaran, ada orderan untuk menciptakan konflik, menciptakan fitnah, menciptakan huru-hara dengan mengadu domba soal etnis, soal aliran, keagamaan, dan inilah yang terjadi seperti di Suriah dan juga di Irak, bagaimana Sunni dan Syiah bunuh-bunuhan, gitulah. Kaitan bahwa pada saat ini kita bicara soal kasus Saracen, itu memang kita memiliki keprihatinan yang dalam. Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada aparat kepolisian yang menindak tegas pelakunya, tapi juga saya meminta ini usut semuanya, harus dibongkar siapa jaringannya. Tidak mungkin 800 akun hanya dipegang oleh 5 orang, itu nggak mungkin, Bang Karni. Itu pasti banyak yang terlibat. Dan kita juga masih melihat bahwa di Facebook,
di Twitter dan lainnya masih ada ujaran-ujaran kebencian, fitnah-fitnah yang sengaja ya ditujukan. Selain ada propaganda politik ya, kemudian juga ada soal isu-isu sara, tujuannya adalah konflik. Oleh karena itu saya menyambut sambutan Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut yang mengatakan kita harus melawan ujaran kebencian seperti kelompok Sarasen. Itu benar sekali bahwa kita sudah saatnya melakukan perlawanan, melakukan perang terhadap hoax, terhadap berita-berita bohong, terhadap berita fitnah yang tujuannya memang ada agenda politik dan juga menciptakan konflik di tengah masyarakat. Itu Bang Karni. Terima kasih. Baik. Sekarang Jodro, giliran Anda. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya ingin ngomong dua hal dulu Pak. Saya ngomong gini bukan berarti saya dukung Ahok, enggak, memang dua hal gitu. Itu kan nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah tadi saya itu gini Pak, saya itu nggak mau ada fitnah. Jadi saya tadi ingin mengklarifikasi. Tadi sempat saya ada waktu offline, sempat ada bentrok dikit dengan Abang Guntur Romli. Saya ngobrol dengan istrinya, Tante Nonganda. Lalu dia bilang, jangan kau pegang-pegang istriku, bukan muhrim katanya gitu. Nah, saya tadi cuma nepuk-nepuk pundaknya sambil ngobrol, itu tanda keakraban. Nah, saya tuh ngomong gini, cuman khawatir aja. Nanti ada yang memelintir, Jondro melecehkan seksual segala macam ya. Di sini saya klarifikasi sekarang, saya itu hanya nepuk-nepuk pundaknya gitu loh, supaya nanti belakangan nggak sampai fitnah. Dan saya tadi sudah minta maaf kepada Bang Guntur Romli, tapi dia malah bilang minta maaf saja kau sama istriku katanya. Padahal dia yang marah kenapa saya minta maaf sama istrinya, gitu loh. Itu satu aja, ini sekedar klarifikasi saja. Ya. Kemudian yang kedua, selama ini saya dituduh tukang fitnah, tukang provokasi dan sebagainya. Nah hari ini, saat ini juga saya nemu bukti. Ada salah seorang peserta di ruangan ini ketika tadi saya antri di sana pingin masuk dengan Bang Effendi Gojali, dia motret saya, lalu dia nulis seperti ini. Dengan bayaran yang cukup dan dapat perlindungan jenderal, akhirnya Wakes Jondro hadir juga walau malu-malu di balik pintu. Ini fitnah yang sangat keji dan orangnya ada di sini. Saya belum tahu, nanti akan saya cari. Kemudian yang lucunya Pak, dia ini kan memfitnah saya gitu loh. Tapi anehnya dengan sangat sok imut, pada tweet sebelumnya dia menulis seperti ini. Hai, kamu kalau bikin fitnah kalian memang kerjaannya. Jadi dia sebenarnya sedang membicarakan dirinya sendiri gitu loh. Nah ini adalah kubu sebelah seperti ini Pak. Maling teriak maling gitu loh. Inilah yang sebenarnya. Tadi Bang Guntur Romli mengatakan bahwa fitnah itu tidak baik, pembunuhan karakter dan sebagainya. Itu yang selama ini dilakukan terhadap saya. Ya gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan Bang Guntur Romli tadi saya 100% setuju, hanya saja objeknya beda gitu loh. Itu maksudnya. Nah, oke. Kemudian itu dua hal yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya ada catatan mengenai apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Yang pertama soal Saracen ya. Saracen itu saya sendiri baru saya tahu Saracen itu kalau nggak salah 2 atau 3 hari lalu ketika Saracen itu trending topik di Twitter. Saya cari tahu Saracen ini apa sih gitu loh. Dan anehnya kok orang-orang menghubungkan dengan saya. Bahkan ini saya nemu berita ya. Ada buah berita saya juga baru tahu ternyata di Detik itu ada subdomain X ya, xdetik.com. Nah, ada berita judulnya penyalur guru nyambi penyalur kebencian. Nah, di sini ada sebuah paragraf saya bacakan. Sedangkan Direktur Tindak Pidana Cyber Brigjen Dr. Muhammad Fadil Imran menyatakan Saracen hanyalah satu dari banyak sindikat yang melakukan hal tersebut. Fadil pun menyebut Muslim Cyber Army dan Jondro Ginting sebagai contoh lain dari Saracen. Jadi bapak polisi yang satu ini menuduh saya, gitu loh, menuduh saya sebagai tukang fitnah. Sebagai Saracen. Padahal saya kenal Saracen aja enggak, gitu loh. Saya bahkan baru tahu 3 hari lalu. Dan sekarang bagaimana pendapat saya mengenai Saracen? Nah, saya sendiri itu belum kenal Saracen itu apa, nggak tahu. Saya infonya yang saya dengar itu sangat simpang siur gitu. Saracen itu ini itu segala macam. Nah, karena saya belum tahu apa itu Saracen, maka saya hanya bisa memberikan argumen yang berandai-andai saja. Seandainya Saracen adalah seperti yang dikatakan oleh Bang Guntur Romli tadi, bahwa Saracen itu penyebar hoaks, penyebar kebencian dan sebagainya, maka saya sangat setuju bahwa pemerintah harus memberantas itu. Kalau memang Saracen seperti itu, saya sangat setuju.
Karena saya juga sangat anti fitnah, anti hoax dan sebagainya. Selama ini para haters menuduh saya tukang fitnah, tukang hoax, itu hanya menurut mereka saja. Udah berkali-kali saya katakan, kalau Anda menganggap saya tukang fitnah, silahkan polisikan. Sampai sekarang mereka nggak berani mempolisikan saya. Ngeles sana sini gini ya bla 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 gitu dan segala macam. Demikian juga ketika ada seorang haters dari Bali, dia nuduh saya nilep uang sedekah 30%. Itu juga sudah pernah saya klarifikasikan di fanpage saya. Dia itu intinya itu tuduhan yang sangat ngawur, gitu loh. Jadi mereka memfitnah saya. Kemudian intinya gitu, kalau misalnya Saracen adalah seperti itu, maka saya sangat mendukung pemerintah untuk memberantas itu. Kalau memang Saracen adalah seperti yang dikatakan oleh Bang Gugum Romli tadi, gitu loh. Itu pendapat saya. Kemudian yang saya heran, Saracen itu tiba-tiba muncul. Nah, tadi ada salah seorang teman di Twitter saya, teman saya di Twitter itu nulis, tapi belum sempat saya screenshot, yang katanya dia sudah searching di Google, info-info mengenai Saracen itu baru beredar sekitar seminggu ini saja, gitu. Itu kan aneh. Jadi beda, kalau misalnya ini hanya contoh, kalau misalnya yang dituduh sebagai penebar kebencian adalah Jasmef itu, misalnya ini yang contoh ya misalnya. Kalau Jasmef itu kan dari tahun 2000 berapa tuh 2014 sudah ada gitu loh. Jadi agak masuk akal gitu loh. Tapi kalau Saracen ini kok munculnya tiba-tiba nggak jelas, tiba-tiba dituduh ini itu, jadi aneh. Gitu loh. Kemudian nah, saya sangat setuju seperti itu. Yang saya tidak setuju adalah ketika yang seperti bapak-bapak yang lain juga tadi sudah menyebutkan tebang pilih gitu loh. Tebang pilih kan. Nah, tebang pilih apa? Contoh mungkin tadi saya ada slide mungkin bisa ditampilkan. Ini saya ada beberapa contoh dari kubu sebelah gitu loh. Ah ini, website yang satu ini dia tulis nih, John Ru katanya pernah mempublish foto Ahok lagi berenang di pantai pribadinya, dan John Ru mengatakan itu bahwa Ahok sekarang sudah tidak di Makobrimob, tapi dia sedang bersenang-senang di pantai pribadinya. Website ini menuduh saya seperti itu, tapi demi Allah saya tidak pernah melakukan itu. Saya sejak awal sudah curiga itu hoax, gitu loh. Dan ini, kenapa penyebar hoaks dan tukang fitnah seperti ini dibiarkan? Karena dia dipelihara oleh negara, gitu loh. Dipelihara oleh negara. Baru-baru ini mereka bikin lomba menulis prestasi Jokowi dan kerjasama dengan istana. Mereka produser hoaks, tapi mereka dipelihara oleh negara. Nah, negara katanya ingin memberantas hoaks, tapi negara justru memelihara hoaks, gitu loh. Itu yang terjadi. Itu gimana negara kita ini, gitu loh. Dan masih banyak ini, ada ujaran kebencian orang yang menghina Islam. Tadi coba lanjutkan nih, ada yang coba, masih ada kayaknya. Nah ini udah dibahas, coba dilanjut. Nah ini katanya masih saudara sama Pak Luhut. Nah mungkin coba ini berani nggak menahan orang ini karena dia telah menghina Islam, gitu loh. Berani nggak? Coba lanjut. Coba lanjut. Nah ini lagi nih, Ulin Nusron ini yang jelas-jelas pernah menghina Prabowo, bahkan kemarin diundang ke istana. Apa itu coba? Penghina orang itu diundang ke istana. Tuh kan? Apaan gitu loh. Coba lanjut, masih ada nggak? Kayaknya sudah selesai. Nah ini juga satu lagi nih, yang seperti ini kenapa nggak pernah diberantas? Gitu loh. Dia menghina Islam. Coba lanjut. Nah ini yang baru-baru ini nih, Susi Trumer. Dia mengatakan Islam agama setan. Tapi sampai sekarang belum diproses juga. Kenapa? Gitu loh. Artinya, saya sangat setuju yang seperti ini. Apakah dia pendukung Prabowo, pendukung Anies Mata, pendukung Jokowi, pendukung Ahok, semuanya yang melakukan seperti ini harus diberantas, harus ditindak. Saya sangat setuju. Masalahnya sekarang ini adalah berat sebelah. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Nah kemudian soal Muslim Cyber Army ini ada saya titipan dari teman-teman saya bahwa Muslim Cyber Army itu adalah tidak ada organisasinya. Jadi siapa saja boleh mengaku sebagai Muslim Cyber Army gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang Saracen mengaku sebagai Muslim Cyber Army itu wajar saja karena memang siapa aja boleh ngaku. Mas Guntur Romli, Mas Adem Armando, Grace Natalia boleh. Saya Muslim Cyber Army, mereka mengaku boleh-boleh aja gitu loh. Sebab nggak ada organisasinya gitu loh. Nah seperti itu. Oke, dari saya sekian dulu, terima kasih. Jadi Muslim Cyber Army itu bukan Anda punya begitu. Maksud Anda bukan Anda yang punya Muslim Cyber Army. Itu gini Pak, Muslim Cyber Army itu adalah sebuah semangat kita ingin membela Islam lewat media sosial.
siapa saja bisa. Bang Kari Ilyas sendiri kalau mau jadi Muslim Cyber Army ya tinggal nulis ini juga di Facebook udah jadi gitu. Ada kesepakatan begitu, ada pertemuan dulu atau Nggak gimana? ada. Jadi lewat medsos saja. Nggak ada, dan saya bahkan nggak banyak dari mereka yang nggak saya kenal. Misalnya saya ketemu ada teman, dia bilang saya di grup saya sudah melakukan ini. Saya nggak tahu gitu loh, tapi mereka melakukan ini gitu loh. Ya karena memang ya itu. Jadi tidak ada juga yang mau ngontrol apa isinya. Nggak ada. Ya itu makanya sebabnya kemarin kan ada juga misalnya ada anggota Muslim Cyber Army katanya saya anggota Muslim Cyber Army kemudian dia menghina Jokowi gitu kan. Atau saya setuju orang seperti itu ditangkap walaupun dia adalah memang benar adalah seorang Muslim Cyber Army, saya setuju karena memang saya juga tidak suka yang seperti itu gitu loh Pak. Baik, terima kasih. Sekarang Grace Natali. Apa pandangannya tentang Saracen? Terima kasih Pak Karni, pusing kepala saya dengar perdebatan malam ini Pak. Tapi di antara kita saya pikir adalah kalangan yang terdidik. Ini kita memperbincangkan soal isu-isu terkait SARA. Saya yakin kita bisa mencerna dan memilah mana informasi yang hoax, mana yang fitnah. Kita bisa cek dan recheck, tapi saya nggak yakin kalau mereka yang berpendidikannya rendah Pak, yang tidak biasa berpikir kritis itu menanggapinya seperti apa. Menurut data BPS 2016, masyarakat Indonesia yang pendidikannya sampai dengan SD dan di bawah SD itu masih ada 48%. Nah, Pak Karni biasanya suka mengutip-ngutip Pak. Saya hari ini bawa kutipan juga, boleh Pak saya bacain ya Pak? Boleh, boleh. Saya mau membacakan, ini ada tweetnya Pak Obama beberapa waktu lalu ketika ada kerusuhan rasial yang terjadi di Amerika Serikat. Ini ucapannya Nelson Mandela. Bunyinya begini Pak. No one is born hating another person because the color of his skin or his background or his religion. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada satu orang pun yang lahir dengan kondisi dia membenci orang lain karena warna kulitnya, karena latar belakangnya atau karena agamanya. Lebih lanjut lagi Pak, people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. Jadi kebencian itu pasti dia diajarkan karena dia tidak lahir dengan kondisi membenci. Dan kalau seseorang bisa belajar untuk membenci, harusnya mereka juga bisa belajar untuk mencintai. Ada topik kita hari ini Pak, apakah Saracen haram atau halal? Saya pikir jawabannya bisa disimak dari penjelasan saya berikut. Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, saya menjadikan anti intoleransi sebagai salah satu dari 2 agenda utama perjuangan PSI. Dan kemudian ketika mendengar soal Saracen Pak, saya juga seorang ibu, saya punya 2 anak yang masih balita. Saya merasa ya sedih, saya marah, saya juga kecewa bahwa ada sebuah organisasi atau sindikat yang mencari uang dengan menebarkan kebencian dan juga fitnah. Nah, kami di Partai Solidaritas Indonesia, kami percaya Pak bahwa rumah itu punya peran penting untuk mengajarkan seorang anak pertama kali apakah ia mau belajar tentang cinta atau kebencian. Sekolah juga Pak, sekolah punya peran penting dari guru, apakah guru ini mau mengajarkan toleransi atau intoleransi. Begitu pula rumah ibadah. Rumah Tuhan itu mengajarkan kepada kita apakah kita mau belajar tentang kebajikan atau keburukan. Saya yakin anak-anak saya, anaknya semua orang di sini, cucunya Pak Karni yang lucu, dan semua orang Indonesia, anak-anaknya tidak lahir dengan kemampuan untuk membenci seseorang. Anak-anak ini belajar membenci seseorang kemudian pasti karena lingkungannya. Dari orang-orang dewasa yang lebih dulu belajar tentang kebencian, membenci kelompok tertentu karena mungkin mereka berbeda suku, agama, dan rasnya. Nah, mimpi kami Pak di PSI, Indonesia itu suatu hari bisa menjadi negara yang dinamika sosial politiknya berdasarkan prinsip meritokrasi, di mana seseorang diukur berdasarkan kinerjanya, bukan berdasarkan apa suku, agama, dan juga rasnya. Nah, karena itu berbagai isi-isi hoaks, fitnah
apalagi yang modus operandinya begitu terstruktur, sistematis dan juga masif, ini sangat membahayakan untuk generasi muda kita. Tadi saya sudah bilang data BPS masih ada 48% warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang pendidikannya SD atau di bawahnya. Kemudian literacy rate, traditional literacy rate kita masih sangat menyedihkan Pak dibandingkan negara-negara lain. Jadi masyarakat kita ini kondisinya mau tidak mau harus diakui mereka tidak biasa berpikir kritis, tidak terbiasa di challenge untuk berbeda pendapat dan kemudian setelah itu keluar dari argumentasi dengan pikiran yang clear begitu ya. Nah, orangnya seperti ini yang kita hadapi. Kemudian kita memasuki era digital dengan kondisi masyarakat yang demikian, mereka masuk ke dalam era digital yang pasti kalau traditional literacy rate-nya aja rendah Pak, maka digital literacy rate-nya juga pasti rendah. Mereka dengan mudah membagikan informasi yang tidak jelas, fitnah itu gampang sekali jadi viral. Apalagi kalau momennya terkait dengan sebuah pemilihan, bicara pilpres, pemilu. Kalau pilkada yang paling terakhir ya pilkada DKI, yang memang menarik perhatian seluruh Indonesia meskipun terjadinya hanya di DKI. Jadi bahaya betul Pak. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Saracen atau sejenisnya, yang saya harap bisa terungkap kemudian setelah organisasi atau sindikat Saracen ini terungkap, ya dosanya besar sekali. Karena mereka memainkan isu yang begitu rawan untuk menjadi konflik di tengah kondisi masyarakat kita yang traditional literacy rate-nya rendah, digital literacy rate-nya juga rendah. Jadi orang-orang ini yang kemudian ketika menerima informasi bereaksi, meresponi, tanpa mencerna dulu dalam otaknya apa masalah yang sebenarnya. Mereka bahkan mungkin dengan mudah meneruskan sharing atau forward ke orang-orang yang dia kenal tanpa mencek dulu. Padahal sebenarnya cara cek paling gampang lihat aja Pak di media konvensional atau di media yang kredibel, di media-media besar, media mainstream gitu. Kalau beritanya nggak ada harusnya bisa dicurigai itu hoax. Kalau kita lihat di Pilkada DKI, agama kemarin menjadi mau diakui atau tidak Pak, agama menjadi alat untuk meraih kekuasaan. Kalau kita bicara Pilpres 2014, mungkin masih ingat ada media obor rakyat ketika itu yang juga sama isinya konsisten memproduksi fitnah-fitnah. Waktu itu dampaknya udah lumayan padahal itu cetak. Nah sekarang bagaimana kalau ada pergerakan sampai ada koordinator-koordinator wilayahnya, jadi benar-benar terstruktur, ini bukan kerja random, kerja yang rapi, menyebarkan konten-konten yang kalau sekarang kita bisa lihat dari WhatsApp atau BBM lalu kita teruskan kepada orang-orang. Jadi daya destruktifnya Pak luar biasa besar dan oleh karena itu dosa Saracen tuh luar biasa besar sekali, apalagi kemudian diamplifikasi dengan momen-momen pemilihan. Nah, kami ingin agar politik itu kembali kepada tempatnya yang mulia. Saracen yang kemudian menemukan konteksnya ketika bertemu dengan nafsu politik yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan, ini ya harusnya diberantas sampai ke akar-akarnya Pak. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi kepada Polri, telah berhasil mengungkap Saracen, meskipun tadi banyak bantahan tapi saya yakin pihak kepolisian bekerja dengan profesional, nggak mungkin mereka menangkap dan kasus ini begitu luas exposure-nya tanpa bukti-bukti yang jelas. Meskipun yang tadi tidak mengaku, saya yakin pihak kepolisian sudah mengantisipasi dan punya bukti-bukti yang memang tidak bisa di-share. Ya bodoh sekali dari pihak kepolisian kalau men-share hari ini. Dan sebagai ketum dari PSI dan juga ibu dari anak-anak, dan saya rasa juga di sini banyak yang punya anak-anak, pasti ingin dong anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang damai, yang toleran, yang menghargai kemajemukan, karena kemajemukan itu adalah fakta keras di Indonesia dan harusnya bisa menjadi aset yang kita jaga dan kita pertahankan sama-sama. Dan siapapun
apalagi sebuah pabrik ya, pabrik yang memproduksi fitnah dan kebencian, itu harusnya ya dihukum seberat-beratnya Pak, karena mereka merusak anak-anak generasi yang muda-muda ini, mereka merusak keberagaman kita dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia, mereka menebar benih-benih kebencian yang setiap saat Pak, ketika benih-benih itu sudah ditabur, gesekan sedikit aja bisa menimbulkan konflik yang besar Pak. Sekarang mungkin belum kelihatan, ini kan semuanya benih. Ketika benih itu sudah ditabur, lalu ada momen pilkada 2018, ada pilkada di seluruh Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 50% lebih pemilih ada di Pulau Jawa. Kebayang seperti apa ini akan diorkestrasi untuk kepentingan politik orang-orang yang berada di balik yang membayar tadi Pak, 72 juta sebulan, itu mengerikan sekali. Jadi ini sebuah kasus yang sangat serius, jadi saya nggak setuju sama Bang Effendi Ghazali kalau dibilang kita membesar-besarkan masalah, karena sungguh sangat serius. Cuman mungkin sekarang kita masih belum bisa melihat buah dari perbuatan mereka yang menebar kebencian di mana-mana. Itu Pak, sekian dari saya. Masalah serius yang Effendi Ghazali bilang, kita aja jangan menghadapinya terlalu serius. Kira-kira gitu. Pemirsa, jika datang seseorang kepadamu membawa sebuah berita, periksalah dengan teliti berita itu agar kamu tidak menimpakan musibah bagi sebuah kaum atau sebuah golongan yang menyebabkan kamu nanti menyesali perbuatan itu. Al-Quran Al-Hujarat ayat 6 sampai ayat 12. Kita rehat sejenak.